Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Isti Nuraini Fatimah. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi media pembelajaran yang menarik bagi siswa, dan aplikasi ini berbasis aplikasi games yaitu bernama Wordwall Games. Nah, aplikasi Wordwall ini merupakan salah satu aplikasi yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur menarik seperti kuis, kemudian ada permainan kata, dan juga berbagai macam kegiatan atau aktivitas kolaboratif lain yang nantinya akan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Nah, untuk mengakses aplikasi Wordwall ini, teman-teman cukup search yaitu Wordwall, kemudian nanti akan muncul dan langsung klik dan muncul halaman beranda seperti ini. Kemudian jika kita ingin membuat aktivitas, kita bisa bergabung dengan mendaftarkan alamat email. Nah, teman-teman, ini merupakan halaman beranda dari Wordwall. Kemudian ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita bisa memilih template, kemudian kita bisa mengisikan berbagai macam konten. Konten dalam hal ini adalah berbagai macam soal-soal ataupun gambar-gambar yang mendukung. Nah, konten yang sudah atau template kegiatan yang sudah kita buat tadi, kita bisa langsung mencetaknya di kertas ataupun kita bisa menayangkannya di layar. Kemudian untuk aplikasi Wordwall ini kebetulan saya memakai yang versi gratis dan saya rasa cukup mendukung karena sudah disediakan kurang lebih ada 18 template yang bisa kita gunakan seperti template-template kuis permainan, kemudian ada kartu flash, ada teka-teki silang, ada memisahkan kata, terus ada roda acak, kemudian menemukan kecocokan dan berbagai macam template-template yang menarik lainnya. Kemudian di halaman fitur, ini merupakan halaman mengenai berbagai macam kelebihan dari aplikasi Wordwall itu sendiri. Salah satu kelebihannya yaitu dia ini interaktif dan juga dapat dicetak. Kemudian kita bisa menggunakan berbagai macam template yang sudah disediakan, beralih template, kemudian mengedit berbagai macam aktivitas, memilih berbagai macam tema dan opsi, kemudian kita bisa membuat tugas siswa. Kita juga bisa berbagi dengan guru-guru lain terkait dengan aktivitas atau template games yang sudah kita buat, dan juga kita bisa menyematkannya di situs web yang kita miliki. Nah, di halaman aktivitas saya, ini merupakan halaman mengenai berbagai macam template games yang sudah kita buat. Kebetulan di sini saya sudah membuat ada 3 template atau games yang sudah saya buat. Tentunya mengenai sosiologi, yaitu mengenai mobilitas sosial, dan juga ada mengenai ulangan harian. Untuk di halaman hasil saya, ini atau my results, ini merupakan halaman yang berisi hasil dari aktivitas yang kita sudah praktekkan. Kebetulan karena saya belum mempraktikkan ini kepada para siswa, jadi di halaman hasil saya ini masih kosong. Nah, teman-teman, kemudian di sini saya akan memperkenalkan bagaimana caranya kita untuk membuat aktivitas atau mengedit berbagai macam template tadi menjadi sebuah games pembelajaran yang menarik. Di sini saya akan membuat dengan menggunakan template labirin. Nah, ini merupakan bagaimana cara kita membuat. Di sini kita bisa memasukkan judul kegiatan. Judul kegiatannya misalkan mengenai mobilitas sosial. Kemudian di sini kita bisa memasukkan pertanyaan. Dan di sini kita bisa memasukkan beberapa opsi jawaban. Misalkan saya isi A, isi B, isi C, isi D, dan juga isi E. Ini merupakan contoh opsi jawaban. Misalnya di sini adalah aku, buku, cerita, dadu, dan juga ekor.
Nah, untuk opsi jawaban yang benar, kita bisa mengklik salah satu ini, misalkan untuk buku ini merupakan salah satu opsi jawaban yang benar, kita bisa klik. Nah, dia langsung akan berubah menjadi tanda centang. Kemudian ini merupakan tambahkan pertanyaan, kita bisa menambahkan sebanyak apapun pertanyaan yang akan kita buat. Kemudian jika sudah, kita klik selesai. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat aktivitas atau yang akan saya praktikkan kepada siswa. Di sini saya akan mencoba salah satu games yang sudah saya buat mengenai mobilitas siswa. Nah, ini merupakan tampilan awal sebelum games ini kita buat. Kita mulai maksudnya. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan yang muncul di halaman guru ya, untuk pengaturan seperti timer, kemudian tingkat kesulitannya, kemudian pengajakan pertanyaan, dan juga apakah di akhir permainan nanti jawaban akan diperlihatkan kepada siswa ataupun tidak. Kemudian di sini juga akan muncul papan peringkat yang berisi nama-nama siswa dan dimulai dari peringkat 1 sampai terakhir dengan skor dan waktu, skor terbanyak dan juga waktu tercepat. Kemudian jika kita ingin membagikan games yang sudah kita buat tadi, kita bisa membagikan melalui QR codes ini, ataupun kita bisa membagikan melalui link ini dan di-share melalui Facebook, Twitter, atau grup Classroom kelas, ataupun kita bagikan link ini ke dalam grup WA. Jadi kita langsung bisa menyalin link ini dan juga langsung membagikannya kepada siswa dalam bentuk link ataupun dalam bentuk QR code. Kita coba mengenai mobilitas sosial dalam bentuk games labirin. Nah, ini contoh soal pertama, yaitu berikut ini yang termasuk saluran mobilitas sosial dan berfungsi sebagai elevator, yaitu jawabannya kita coba ke atas. Nah, games ini cocok untuk diterapkan di pembelajaran berkelompok ataupun di tengah-tengah pembelajaran yang membosankan. Jadi, para siswa tidak lagi akan mengantuk ataupun merasa bahwa pembelajaran ini sangat membosankan, Bu. Jadi, kita bisa langsung memberikan games ini kepada siswa. Jawabannya benar. Jadi, di sini tertera nyawa kita ada 3 hati. Kalau misalkan kita tertangkap oleh di sini ada monster-monsternya, maka hati ini juga akan berkurang. Soal kedua adalah perpindahan kelas sosial seseorang dalam masyarakat dapat diukur melalui, kita coba ke sini ya, bertemu dengan monster. Jadi karena masih ada nyawa, kita coba lagi. Kemudian lanjut untuk ke soal yang terakhir, yaitu mobilitas sosial dapat menimbulkan konflik status dalam diri individu akibat adanya faktor. Nah, kita apa nih teman-teman? Kita coba ke sini. Ya, karena tertangkap oleh musuh. Jadi gamesnya sudah berakhir dan akan tertera mengenai
skor yang kita dapatkan dan juga waktu. Kemudian di sini ada papan peringkat yang menunjukkan kita berada di peringkat keberapa. Kemudian ada untuk jawaban yang benar. Kita klik. Nah, di sini akan ditunjukkan pertanyaan dan juga jawaban yang benar itu seharusnya apa. Untuk yang nomor 1 tadi, jawaban benar adalah pendidikan. Yang kedua, karena kita jawab salah, itu adalah mengenai status dan juga peran. Kemudian kita kembali lagi ke aktivitas saya. Nah, di sini kita coba untuk template yang kedua atau template yang berbeda. Untuk template yang ini lebih basic tampilannya, juga cocok untuk menerapkan anak-anak itu sedang ulangan harian atau ingin ulangan harian, jadi cocok untuk hal tersebut. Karena tampilannya yang basic, tidak semenarik yang labirin tadi. Nah, ini merupakan tampilan awalnya, kemudian kita coba klik start. Oke, untuk nomor 1, pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang direncanakan disebut, kita coba jawab yang D, yaitu agent of change. Oke, jawabannya benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mahasiswa di kampus yang memiliki beberapa status seperti anggota BEM, anggota perpustakaan, anggota himpunan mahasiswa disebut sebagai apa nih jawabannya teman-teman? Kita coba jawab yang B, multiple status. Oke, benar. Nah, di sini menunjukkan kita sudah menjawab berapa pertanyaan dari total keseluruhan soal yang ada. Soal di sini totalnya ada 4, kita baru menjawab 3. Bagi Karma, keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial. Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada. Kita coba jawab yang kekuasaan. Ya, ternyata salah. Jawabannya adalah kepemilikan alat produksi. Kemudian untuk soal nomor 4, merupakan remaja yang berperilaku dan menganggap dirinya sama, seperti artis-artis yang di dalamnya merupakan suatu proses. Jadi ini dinamakan suatu proses apa nih? Kita coba jawab yang identifikasi. Oke, nah jawabannya benar. Ini merupakan akhir permainan dan sama seperti template yang awal tadi akan muncul skor yang kita punya. Kita berhasil menjawab berapa dari total soal dan juga berapa waktu atau berapa menit kita bisa menjawab soal-soal tersebut. Kemudian ini ada papan peringkat, kemudian kita ditunjukkan apakah kita mau melihat jawaban benarnya untuk soal-soal yang salah. Nah, ini karena nomor 3 tadi, kita ini menjawab kekuasaan, padahal yang yang benar itu adalah kepemilikan alat produksi. Jadi di sini jawaban benarnya akan dilambangkan dengan tanda centang dan jawaban salahnya akan muncul dengan tanda silang, kemudian di sampingnya baru jawaban yang benar. Nah, teman-teman, ini tadi merupakan bagaimana cara kita untuk bisa membuat berbagai macam games yang menarik melalui aplikasi World Games dan juga bagaimana penggunaan atau aktivitas dari World Games itu tadi. Mungkin selain aplikasi World itu juga sebenarnya banyak media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran di dalam kelas ini menarik dan juga tidak membosankan bagi siswa. Ini tadi merupakan salah satu media pembelajaran yang interaktif yang bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran yang interaktif. Nah, teman-teman, mungkin itu saja. Semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.